Karena sebagai seorang instruktur, sebagai seorang dive pro, kita sudah tahu gitu. Salah sih, salah sih, masalah banget sih. Yang mesti cepat bertindak ini adalah agensi. Berarti happy-nya mereka ini happy yang semu. Ya? Anjir, semu ya kan. Halo Badi, ketemu lagi dengan kita di sini di Devil Talk, masih dengan gue Firman, Abi, Maika. Oke, nah hari ini kelihatan ya dari layoutnya kita cuma bertiga di sini. Kenapa cuma bertiga? Nggak ada narasumber karena ini waktunya kita mau bergibah ria, anjir bergibah ria. mau ngobrol acak-acakan aja lah, kira-kira gitu. Nah tapi gini, gue buka masker dulu ya. Kemarin-kemarin ini Om, jadi sebenarnya kenapa kita atau gue ngajak, sebenarnya agak dadakan sih sebenarnya, agak dadakan ngobrol-ngobrol, lalu masuk ke ruang podcast aja kita obrolin yuk gitu, karena dalam beberapa waktu terakhir nih, ini di beberapa grup, terus secara personal dengan personal, tadi kita di luar sana lagi ngomongin, ya beberapanya menyerempet tentang berhubungan dengan standar violation lah, pelanggaran standar. Terus banyaklah pertanyaan, ada orang yang ngobrol sama Mike, ada orang yang ngobrol sama Abi, ada yang ngobrol sama gue di grup juga ya kan. Ada kondisi ini sebenarnya boleh nggak sih, sebenarnya bener kayak apa dan sekarang, wah tuh banyak banget lah dari sisi, dari mulai durasi penyelaman, terus bicara masalah kayak kalau diving, ada tertulis standar nggak sih kalau kita per dive itu harus pakai tabung full 200, kalau misalnya dive keduanya pakai tabung sisa yang masih 100 pasti boleh apa enggak segala macam, banyak banget lah. Nah yang kayak gini-gini tuh enak buat bukan digosipkan ya, tapi diobrolin lebih untuk memberikan rekan-rekan di luar sana ini sebuah wawasan tentang aturan atau standar itu sendiri gitu. Nanti bagaimana rekan-rekan akan melihat dari sudut pandang mana dan segala macam dan menilainya itu dikembalikan ke kalian semua gitu. Jadi pertama gue pengen supaya gak lupa nih Om. Gue pengen ngangkat ini aja, sesuatu yang datang ke gue nih. Gue lagi rapat waktu itu di luar sana, atau dapat telepon dan dapat WhatsApp gitu ya. Dengar kasus ini nggak nih dari grup sebelah gitu. Di grup yang gue udah nggak di situ lagi lah gitu ya, di instruktur agency itulah yang gue udah nggak di situ. Ada isu soal ini ada seseorang dia tersertifikasi dari agensi X, tapi instruktur yang bawa ke lautnya dari agensi Y, jadi beda instruktur lah. Lalu dengan perdebatan segala macam bahwa ya selama dia instruktur ada tim teaching. Oke, waktu itu gue sempat ngomong tim teaching itu bukannya harus satu agensi ya, tim teaching kan gitu ya, karena ini memang benar-benar nggak beda agensi gitu ya. Ini beda agensi gitu. Jadi orangnya berdalih bahwa ya soalnya kan bisa aja si seorang instruktur ini punya berapa agensi gitu kan ya. Iya. Nah, kebetulan ini nggak ada juga yang gitu. Kalau nggak ada juga. Iya. Misalnya ini sertifikasi X, agensi X, tapi yang ngajar, yang ngedampingin waktu itu adalah instruktur XYZ. Oh, masih ada satu yang sama nih. Yeah. Oh, ini totally different. Ya agensinya X, instrukturnya Y. Dia nggak punya background agensi X gitu. Dia juga nggak punya background instruktur Y. Yeah. Jadi benar-benar ya beda banget gitu. Beda banget. Gitu ya. Asli gak ada hubungan. Iya. Nah, kenapa sih gue jadi ngangkat ini? Karena menurut orang yang mensertifikasi, dan ini terjadi Om. Jadi yang nelfon gue ini justru ngomongin Kang Firman dituduh bahwa ini yang nyebarin gosip gue. Emang mesti lu yang salah. Iya. Lah padahal gue aja tuh waktu itu taunya kalau gue lagi rapat dari pagi sama satu instansi Polri gitu ya, sampai sore, bahkan sebenarnya sampai malam waktu itu selesainya. Gue nggak tahu apa-apa, dapat info dari orang dan nama gue yang dituduh menyebarkan. Terus gue bilang gini, ya sudah deh, anggap aja gue yang menyebarkan. Emang salah kan? Udah gitu aja deh ya. Nah, walaupun orang-orang yang lain nggak percaya kalau gue yang nyebarin, orang jelas gue nggak ada di grup itu.
Sedangkan itu munculnya di grup pertama kali di grup itu kan gitu. Nah pertanyaan gini Om, kalau menurut Om Abi nih, mau Mike ya, boleh nggak sih kayak gitu? Oke. Kalau dibilang boleh atau enggak, nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena kita ini kan sebagai instruktur ada aturan main. Ya. Aturan main kita apa? Aturan main kita itu adalah standar prosedur dari agensi kita di mana kita jadi anggota. Setiap agensi walaupun diving itu sama gitu ya. Mask clearing gimana sih? Mask clearing itu kan cuman masukin air dari atas, kemudian hembusin udara dari hidung, kasih jarak sedikit lihat ke atas supaya airnya keluar. Ya. Semua agensi melakukan itu. Betul. Belum ada agensi yang mask clearing itu adalah masukin air terus lu sedot airnya. Iya. Gitu ya. Dari hidung keluar mulut airnya buah gitu. Kan belum ada. Ya, belum ada, betul. Walaupun teknik-tekniknya semua sama, tapi bagaimanapun standar dan prosedurnya tetap harus kita ikuti karena ada beda skill, posisi penempatan skill, bagaimana approachingnya gitu ya. Sistem mekanismenya tuh pasti akan berbeda. Plus kita mesti ingat bahwa agensi ini kan setiap standarnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya secara legal tentunya gitu ya. Jadi ada justifikasi hukumnya, kemudian tentunya ada justifikasi bisnis. Betul. Nah orang juga bisnisnya itu apa? Kalau saya mendaftarkan diri mau ngambil kursus X, untuk bisa memastikan bahwa saya terima sertifikasi X, kan harus instruktur X yang mengajar sampai akhir. Gitu. Kalau gua di PEDI gitu misalnya, jelas standarnya menyebutkan gitu ya bahwa instruktur yang kondak penyelaman terakhir itu yang dia certified. Gitu. Harus itu. Nah, dan itu dari agensi yang sama. Gitu ya. Oke, contoh misalnya gue potong lo, misalnya nih, lu udah open water dari confine pool sampai ke lautnya sama lu nih ya. Habis dev 3, dev keempatnya tiba-tiba lu mulus-mulus. Dev keempatnya nggak bisa nih ya kan. 31 dev lagi. Tapi di situ ada Mike nih. Mike yang dev keempatnya lu yang turun deh. Gitu kan. Ini kan satu agensi. Oke, lo mau refer ke dia ya, nge-refer atau nge-refer lah ya. Oke. Bisa tuh dia. Bisa dan harus certified Mike. Ya, dan yang sertifikasi adalah harus dia. Mike. Kalau dia bilang, "Bi, lu ngajarnya goblok banget sih, Bi." Ini buoyancy-nya masih gua enggak mau certified. Hak dia. Gua kan bisa, "Wah, jangan dong, Mike." Gitu. Atau gua bilang, "Mike, gua yang certified." Enggak boleh. Responsibility-nya ada di Michael untuk bisa bilang bahwa, "Oke, saya certified student." Oke. Jadi lu juga nggak bisa bilang, jangan lu tuh enak aja kolam sama gua, ke 3 dive sama gua, masa enak-enakan lu yang nyertifikasi? Nggak bisa juga ya? Bisa. Oke. Berarti clear ya, satu poin. Instruktur yang mensertifikasi diver tersebut adalah orang yang terakhir mengkondak dia di last open water dive-nya. Kira-kira gitu ya? Dengan agensi yang sama. Dengan agensi yang sama. Betul. Dan aktif instructor. Ya kalau misalnya dia belum renewal juga nggak boleh dong. Nggak boleh. Walaupun harus dia aktif. cost director, Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau belum renew nggak boleh. Oke, satu poin dulu ya tadi ya kita dapat ya. Yang berhak men-certified adalah aktif instruktur dengan agensi yang sama di last open water dive. Oke, lanjut Om. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, buat gua ya nggak fair ke student, nggak fair ke customer. Satu, yang kedua, ya secara standar jelas ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran nggak boleh certified. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya agensinya harus ambil tindakan dong. Gitu. Oke. Tadi apa? Ada bahasa? Gua nggak nanya loh ya dia ambil tindakan apa enggak. Gitu kan. Aduh, untung gua nggak pernah nyebut ya. Oke, ini tadi udah bahas apa? Mengecewakan si konsumennya sendiri segala macam. Mengecewakan agensi juga. Oh iya, gitu jelas. Oh iya dong. Tapi kita ngeliat gambaran frame luarnya, frame aslinya ya. Frame aslinya itu gini. Kalau dibilang muridnya tidak kecewa, kenapa dia senang? Ya gimana nggak senang? Orang di fotonya ada kok, dia pegang sertifikat dengan instruktur yang instruktur palsu lah. Lain, ya, instruktur palsunya gitu kan. Dia ketawa, gue dapet sertifikat. Nah gitu kan. Dan dia senang mukanya orang happy face kok, foto gini kan gitu. Karena mungkin dia nggak tahu itu instrukturnya. Iya. Terus yang kondak lautnya juga si instruktur juga happy face juga.
Ya, instruktur diving, padahal dia bukan agensi tersebut, tapi dia pegang ijazah si agensi yang lainnya itu ya. Nah, di ijazah itu ada nama instruktur originalnya nggak? Ada, ya pasti ada dong gitu. Ini kalau begini kan, kalau gue dengar cerita Anda tadi kan, dia di agensi A, bla 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 kelas kolam dan lain di A, tetap ujiannya dengan instruktur C, lulusnya di A lagi. Iya, yang tantangan instruktur yang sama berarti tadi kan. Betul. Yang jadi secara kelulusan tetap di agensi A, betul? Iya. Instrukturnya aja yang nggak ada gitu kan. Oke. Instruktur nggak ada. Tapi everybody happy tuh, instruktur yang mensertifikasi happy ya kan karena pekerjaannya selesai. Instruktur yang bukan haknya happy karena dapat bayaran. Dan muridnya happy karena sertifikatnya keluar. Berarti happy-nya mereka ini happy yang semu. Anjir, semu ya kan. PHP itu PHP. Iya. Tapi memang masih banyak juga loh kalau orang itu senang dibohongin. Tapi itu dalam hal si murid itu dan kasus itu, bisnis selesai, kelar. Iya, betul. Kalau buat murid kan gue udah bayar, gue udah latihan segala macam, goalsnya adalah gue punya sertifikat. Tercapai sih, tercapai. Dan untuk semua orang niatnya tercapai, yang satu dapat duit, yang satu dapat sertifikat kan gitu ya. Cuma caranya yang tidak benar. Betul. Oke. Nah sekarang gini, let's say ya, kita berandai-andai karena kita nggak bisa menilai agensi itu, ya kan? Si A, si X sama si Y inilah. Sekarang gue coba ini larikan ke Pedi lah, karena kebetulan background kalian Pedi ya. Kalau misalnya kita nggak bicara mewakili Pedi ya, tapi misalnya Om Abi sebagai PD representatif lah yang bisa mewakili PD office gitu ya. Saya bukan PD representatif. Karena misalnya contoh aja nih, misalnya sebagai PD yang bisa mewakili PD, lalu melihat kejadian PD Insangta melakukan itu. Nah, kalau dari PD kira-kira apa sih yang kemungkinan akan dilakukan? Jadi gini, di standarnya juga ada tulisan, gitu ya, ada kewajiban untuk sesama member untuk melaporkan kalau dia menyaksikan ada pelanggaran standar. Jadi sesama member itu harus melaporkan kalau dia melihat ada pelanggaran standar dilakukan oleh instruktur dari agensi yang sama. Jadi kalau misalnya dalam hal ini saya ngajar, Mike ngelihat gitu ya, Mike punya kewajiban untuk ngelaporin. Begitu juga hal yang sama. Kita laporkan, laporkan ke agensi. Ini loh kronologis ceritanya seperti apa segala macam. Tentunya agensi akan melakukan investigasi untuk melihat betul apa tidak laporan itu, meminta bukti dan seterusnya. Nah kalau itu terjadi ya kemudian ketahuan betul ada pelanggaran standar, ya pasti akan diambil tindakan. Nah berupa apa? Ya itu tergantung ada komitenya nanti di sana. Ada proses ya. Ada proses. Ditanya dulu. Ya ada proses. Sampai kita menentukan sanksinya apa gitu ya. Apakah berupa nanti yang jelas selama belum clear, kalau memang dia nggak segera menjawab, biasa ditempatkan di non teaching status, berarti nggak boleh ngajar. Kemudian kalau penyidikan itu selesai, investigasinya selesai, bisa macam-macam tuh. Apakah bisa retraining ataukah langsung tendang keluar, gitu kan? Maksudnya di terminate membershipnya. Gitu. Nah kalau misalnya tadi ada berkewajiban sesama member ya untuk melaporkan. Kalau kewajiban kan itu mutlak ya. Nah, tapi berarti bukan pilihan ya? Bukan. Nah, gue ngelihat tapi karena dia temen gue ngelaporin deh. Itu berarti nggak boleh ya? Dia harus nggak boleh, harus melaporkan. Pernah ada kasus sebetulnya yang gue juga tahu gitu, dan mungkin orang-orangnya juga tahu di satu agensi sama lah, agensi yang sama. Ada seseorang melihat dan menurut dia itu adalah pelanggaran. Dibuatlah laporan gitu, ke agensi. Tapi agensi tidak semerta-merta langsung, tapi investigasi dulu untuk melihat gitu. Karena kadang-kadang kacamata kita melihat ini pelanggaran nih gitu. Mungkin kita melihat dari sisi yang ini sebenarnya bukan pelanggaran. Lu harusnya lihat dong the full gitu, Nah, itu akan diinvestigasi dulu, cari tahu masalahnya apa gitu. Nah, kalau misalnya terbukti ya pasti ada sanksi. Kalau tidak terbukti ya sudah selesai. Ini salah satu cara sebetulnya untuk yang namanya quality control itu, quality assurance. Quality assurance. Oke, berarti
Kalau sesama member, kalau kita masih bisa memecah nih, member ini tuh profesional atau dive pro. Tapi sebagai diver kalau nggak puas juga bisa. Kalau misalnya dia diver, pengalaman lah, experience diver, dia udah ngerti, malah nongkrong di dive center, nongkrong main situ udah ngerti lah standar. Dia melaporkan, itu diterima nggak? Masih akan di follow up. Setiap kali ada tetap akan di follow up, kemudian dilihat, dan itu pasti diinvestigasi, dicek lagi ke muridnya, ya. Questionnaire itu akan di apa namanya, masih ada yang kontak lah gitu, ada personelnya akan kontak untuk cari tahu gitu. Selama saya as a consultant gitu ya, sering ngebantu karena kadang-kadang ada lost in translation, bahasa susah. Itu sering sih saya tahu gitu, ada berapa kuesioner, ada beberapa pertanyaan gitu ya, di mana hanya instruktur yang ceritanya dianggap melakukan pelanggaran itu harus memberikan klarifikasi gitu. Nah, nanti saya mencoba mentranslate ya klarifikasi itu gitu, supaya bisa dimengerti story-nya seperti apa gitu. Dan itu terjadi, kita jalan. Berarti nggak automatically di blok karena wah mohon maaf Anda bukan Depro, laporan Anda tidak kami terima, enggak juga ya? Enggak. Tetap ada follow up. Terbuka kok. Udah ada beberapa kasus saya tahu student ya diver gitu. Menyelesaikan tapi dia tidak puas gitu, dia tidak happy, ya dia tulis email. Iya. Gitu. Dan harus in writing kalau nggak salah ya? Iya, harus tertulis. Bukan cuma by phone. Tadi gue ngeliat nanti tertulis, harus ada laporan. Nah, permasalahan gini, kalau itu di Devpro ya, kita tahulah, sama-sama tahu bahwa namanya di lapangan itu terjadi pergeseran atau pelanggaran prosedur standar itu ada. Tapi biasanya nih, kalau kita sesama Devpro ya, pasti ada rasa sungkan. Misalnya gue pedi nih, gue ngeliat tuh salah, ya udahlah, dengan dalih bahwa nanti dia marah sama gue lagi, nanti sangka gue nyerang dia, sangkanya gue atau bukan urusan gue gitu ya. Atau bahkan kalau menurut gue, kalau misalnya bukan urusan gue sih masih agak mending, tapi kalau misalnya berpikirnya yang paling banyak ya, nanti nggak enak sama dia, nanti jangan deh, nanti lu malah crash sama dia, akhirnya semuanya ya sudahlah, sama-sama tahu aja lah, TS aja selesai udah. Dan akhirnya di ujungnya itu bukan urusan gue lah gitu. Akhirnya kan ya udah terjadi begitu terus. Tapi penting nggak sih kalau misalnya atau kita nggak mau jadikan ini budaya lapor-melapor ini jadi budaya ya, tapi sebenarnya penting nggak sih social control juga di sini? Nah, coba Mike. Social control itu perlu ya, tapi kadang-kadang si personally instructor ini juga nyapain kali ya, gue mesti ngelapor gitu ya. Atau enggak, sudahlah ya, itu urusan lo lah gitu. Atau males lah gitu. Tapi keadaan ini kalau dia tentunya akan berlangsung beberapa kali ya gitu. Mungkin bukan dari si pro-nya, tapi dari si, kalau di agensi si Pedi ini ya, dia ada kan murid nih ya, murid pasti ada kuesioner. Dari situ salah satu yang quality control yang diambil gitu ya, yang dimasukkannya dari situ salah satu. Dan setiap murid, sekarang udah setiap murid nih. Kalau dulu masih random, sekarang kan udah setiap orang di kuesionerin gitu. Setiap student. Dengan sendirinya pasti akan ketahuan. Dengan sendirinya pasti ketahuan. Semalas-malasnya instruktur, gue ntar aja deh, biarin aja deh urusan dia deh gitu ya. Next juga ada ketahuan. Begitu ketahuan, iya sih waktu itu deh gue ada begitu gosip di luarannya gitu ya. Ya, keadaannya seperti itu sih. Cuman kalau seharusnya memang instruktur untuk melapor. Tapi kadang-kadang personal instruktur kadang-kadang gue udah ya. Gue ngajar aja sekarang udah capek, mesti tulis surat lagi nih gue buat gituan ya. Sudah biarin deh gitu. Atau dia, oke gue lapor, begitu nyampe kantor atau nyampe di sini ada urusan lain, lupa. Tapi gue ngapain nih? Gitu bisa jadi kan kayak gitu. Jadi nantinya pasti ketahuan sih, pasti akan ketahuan. Nah, sekarang gini, kalau misalnya tadi quality control dari student ya atau dari konsumen ini memang ada proses nih. Ada yang tadi masih random, ya kan? Terus sekarang semua dapat, ya kan? Tapi kayaknya kalau menurut gue nih, gue nggak tahu
sistem PEDI ya. Tapi di luar PEDI semuanya itu opsional, belum mandatory tuh. Jadi lu nggak mau ngisi pun ya nggak apa-apa gitu. Sama sih. Kalau itu sih memang sama. Mungkin nggak sih kalau suatu waktu nanti bahwa salah satu syarat dari sertifikasi itu keluar ya kuesioner itu tuh salah satu mandatory untuk lo isi si student. Bisa aja. Nah sekarang gini pemikirannya, kenapa agensi tidak melakukan itu? Pandangan kalian ya, kenapa sampai saat ini agensi belum menetapkan itu sebagai mandatory dalam sebuah sequence atau requirement sertifikasi? Oke. Sebetulnya ya secara disimplified kan, dimudahkan gitu. Yeah. Untuk menjadi seorang instruktur itu kan dia melalui proses training. Ya, proses training. Dalam proses training itu kan bukan hanya sekedar belajar bagaimana mengajar, tapi kan risk managementnya diajarin, dan itu masuk bagian dalam risk management. Nah, ekspektasinya adalah seorang instruktur itu akan act proper in good conduct, pokoknya gitulah. Gitu ya. Poin-poin seperti itu gitu. Jadi saya ingat kita punya tuh di instruktur manual tuh Mike ya, seorang sebagai instruktur PEDI, Anda diharapkan begini, begitu. Ada instructor creed-nya lah gitu ya. Code of conduct. Ada code of conduct, ada instructor creed-nya. Walaupun itu ya hanya berupa begitu saja dibaca, tapi ekspektasinya adalah udah nggak perlu dikejar-kejar lagi harusnya. Karena sebagai seorang instruktur, sebagai seorang dive pro, kita sudah tahu gitu apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar, apa yang enggak, gitu kan. Nah, apa jadinya kalau memang harus dikejar-kejar seperti itu gitu, nggak ada trust gitu kesannya. Oke. Ya. Logik sih ya. Nggak ada trust gitu kan, maksudnya, come on gitu. Lu tahu kan ini tugas lu gitu. Untuk bisa mengelola resiko dan seterusnya segala macam, ini adalah bagian dari tugas kita sebagai seorang instruktur. Makanya ada yang namanya instructor development course gitu. Ada proses development supaya dia bisa mengerti programnya seperti apa. Kemudian ada ujian gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya untuk menjadikan industri ini bisa bisa cepat berkembang. Kalau kita tahu isinya ternyata penjahat semua yang mesti dijagain, yang kalau misalnya nggak diliatin pasti melakukan pelanggaran, nggak bakal berkembang industrinya. Nah, jadi ujung-ujungnya kita lihat aja gitu, agensi mana yang bisa berkembang cukup cepat gitu ya, dengan begitu besar angka sertifikasi dan seterusnya, tapi tetap masih bisa mengelola resikonya gitu. Itu kan berarti sudah menunjukkan bahwa ya ini sudah lebih mature nih agensi daripada yang nanti mesti dijagain terus. Karena percuma kalau sistemnya itu kita kayak mau jagain maling gitu kan, orang pasti yang mau nyolong pasti ada aja. Jadi kayak ini ya, kayak Tunggu, gue tanya nih. Kalau kita berdua dari satu agensi, udah ngerti nih, wah ada QA, ada ini, ada itu, proses QA begini, ada questionnaire begini. Sekarang gue mau tanya lu nih kan gitu ya. Di agensi R, S, PS, ada nggak? C, ada nggak gitu? Lu tadi mau ke preset ya? A, B, ada PS. Lu mau ke preset, dia mau ke preset. Kan mau depannya doang. Kalau yang P doang ada gitu kan. P banyak, ada yang PD. Iya, P banyak sih. P banyak, yang P banyak. Oh iya. P banyak. Ada. Ya makanya nggak bisa P aja kan. Bisa P doang. Mesti PS, PA, PO. Iya, kalau udah ngomong R cuma satu. N cuma satu. Lama-lama kita kasih ini nih bahan-bahan udah orang mikir aja. Oke. Kalau menurut gue semuanya ada. Cuma satu yang gue belum tahu sistemnya yang terbaru gitu ya. Nggak jelas, bukan nggak jelas ya, mungkin guanya yang nggak tahu seperti apa sistem metodenya. Tapi yang 3 lainnya yang lebih lama gitu ya, agensinya tuh udah gue pahamin ada. Tapi balik lagi semuanya sama sih, berdasarkan laporan, in writing, bla 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 gitu ya, sama semuanya gitu. Ada
gitu. Cuma kalau gue lihat tadi tuh seperti ini ya, kayak zaman jahiliyah, maka di masa itu diturunkan nabi, rasul, kitab supaya orang baik karena semuanya udah hancur. Nah, karena terus sekarang kenapa sih nggak ada yang namanya apa sih kutukan Tuhan lah apa segala macam, karena ya biar berkembang nih umat manusia kan gitu ya. Mungkin ini juga terjadi kayak gitu ya. Artinya tuh ya ini masih bisa berjalan, masih banyak harapan bahwa dev center, instructor masih banyak yang bagus. Jadi sepertinya untuk kontrol sampai sebegitunya belum sampai ke masa jahiliyah lah ya. Kecuali mungkin 90% lebih instruktur ngehe semua. Kecelakaan tiap hari selalu ada. Nah, baru mungkin ya agensi berpikir seperti itu ya. Tapi benar juga kalau misalnya terlalu diketatin seperti itu ya nggak berkembang. Betul. Jadi kecelakaan tiap hari ada dong. Tabrakan mobil, motor ada. Iya. Kalau diving enggak. Iya, benar sih. Diving bisa dikatakan cukup aman sebetulnya secara statistik gitu, angka gitu ya. Mudah-mudahan tetap demikian gitu ya. Dengan jumlah diver yang lebih tinggi kita masih tetap bisa jaga lah. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Nah, siapa sih yang menjaga? Yang menjaga Dive Pro ini. Dive Pro dan sosial kontrol juga ya. Karena kalau menurut gue nih, kontrol. Ya, karena perubahan perbaikannya itu adanya di sosialnya nanti. Betul. Contoh kayak misalnya nih, satu orang murid ya, begitu dia ketemu sama diver lain, begitu ceritanya, anjir kok gue ngehebat sih tuh belajar, berarti gue ada yang kurang nih. Udah deh, gue ikut sama dive center lain, agensi lain, institut lain untuk menjadi lebih baik. Itu ada. Gitu ya. Iya. Kok gue cuma diajarin 2 skill ya? Iya. Yang lain kok 20, gue cuma 2. Iya, karena kebanyakan memang dari situ ya. Karena seperti yang mungkin di Bubbles, di Audi gitu ya, juga banyak kan murid-murid yang datang di ConEd itu bercerita tentang agensi instruktur sebelumnya. Kenapa dia pindah kan gitu ya. Itu gue yakin terjadi karena dia ketemu lagi sama diver lain. Kan waktu di awal gue selalu ngomong nih, instruktur salah aja, murid gak ada yang tahu, orang dia nggak ngerti yang mana kan. Kalau dia bilang mas steering itu harus tepok dulu 2 kali begini, baru kamu masukin layar di atas, murid pasti akan ngelakuin. Walaupun dia nggak ngerti maksudnya apa begini ya, tepokan ya. Nanti dibegoin aja murid pasti iya. Nah begitu dia selesai, ketemu dengan sosial community, ya kan, baru cerita. Kok lu atau gue ngeliat diving atau kita fadam ya mereka gue lu begini dulu sih ya kan, gue dulu diajarin begitu, yang lain enggak ya kan, kok gue aneh sendiri ya kan gitu ya. Nah itu kok ya, jadi banyak orang yang merubah menjadi baik karena dia ketemu mana benar mana salahnya itu di sosialnya sih, sosial community-nya kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang yang caranya agak-agak nyeleneh negatif, biasa mereka lebih posesif melindungi konsumennya supaya lu nggak tahu bahwa di luar sana gitu ya, pegang mana-mana. Iya kayak gitu. Karena sebetulnya gini, kadang-kadang sosial media itu apalagi orang-orang yang nggak tahan untuk tidak foto dan posting gitu ya, yang bukan nggak tahan untuk jadi banci tampil lah gitu. Itu justru yang sebenarnya kadang-kadang suka menunjukkan itu. Iya. Jadi dia nggak ngerti, bodoh pula gitu dipamerin. Ya kayak kasus yang lu ceritain dong. Ketahuannya kan apa Pak? Live foto kan? Kalau gue jadi dia gue nggak mau loh. Kalau gue simple gitu ya, harusnya simple gitu ya. Untuk bisa lihat, dan itu kan ya Anda kepleset, ya udah seluruh dunia tahu gitu kan. Hanya ceritanya berkembang. Dan masih banyak juga ya case-case lain juga modelnya seperti itu. Iya. Orang banyak nggak mikir ya bahwa kayak gue kan kadang-kadang kita juga foto sendiri ya. Kita juga melihat etika dan estetika ya. Tunggu jangan kayak gini nih. Nanti orang lihat ya bisa salah pengertian kan gitu. Betul. Ya. Kita mikir juga kita ini ada orang-orang yang asal yang penting gue bisa posting, dia nggak mikir penilaian publik itu akan jadi apa. Kalau gue jadi dia nih, jadi instruktur X yang di laut ini nih, gue nggak mau tuh megang sertifikat yang dimana orang tahu bahwa gue bukan instruktur di ini. Apalagi open water course atau training with me ya kan disebut di postingannya kan. Gue bilang ini bodoh ya. Kok lu menunjukkan kebodohan lu di publik sih? Kalau gue sih mendingan foto-foto aja udah gitu ya. Iya foto aja nggak usah pakai sertifikatnya gitu kan. Kan jadi ya itulah. Ya itu pansus negatif lah kalau menurut gue ya. Ya kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Ini saya rasa juga di semua agensi lah ya. Iya.
orang itu melihat standar hanya pada saat waktu dia training. Ya. Kemudian begitu dia selesai training, nggak pernah dibuka lagi tuh manual standarnya, dia nggak pernah dibuka lagi. Walaupun sekarang misalnya dalam bentuk digital bisa masuk handphone, udah jarang tuh dia melakukan hal itu. Nah, instruktur yang sudah lama jadi instruktur, terkadang karena sudah biasa juga mengajar dengan cara dia ngikutin standar yang sebelumnya, gitu. Begitu ada perubahan, itu juga harus tetap diingatkan. Ingat ya, ada perubahan standar nih. Gitu. Perubahan standarnya terkait apa? Kalau misalnya ada perubahan skill yang tadinya di dive 1 pindah dive 2, yang tadinya dive 2 pindah dive 1 atau pindah ke dive 3 dan seterusnya, gitu kan. Yang kedua batas kedalaman, gitu. Atau rasio atau apa, gitu. Nah, itu kan dia mesti tahu, mesti lihat. Ya, dia mesti tetap perhatikan. Jadi setiap kali ada perubahan standar itu selalu disosialisasikan kan ke dive pro-nya dan selalu dibilang baca. Gitu. Makanya tiap tahun pasti agensi ada yang namanya update atau member forum lah misalnya untuk mengingatkan lagi, ingat nih ada standarnya berubah gitu. Untuk direview lagi. Gitu. Dan banyak loh instruktur yang tidak memonitor itu. Padahal kalau menurut gue nih instruktur yang mohon maaf ya kalau gue agak-agak sedikit mengklasterkan lah, yang internasional aja lah. Kalau yang agensi internasional setiap hal perubahan informasi berita apapun itu pasti akan nyampe lewat email. Jadi kalau ada orang yang lu ada perubahan ini, masa sih emang ada perubahan ya gini-gini nih, ya dia nggak pernah mau membuka semua platformnya dia. Kan kita punya aplikasi ini juga man, misalnya gini ya, lu tadi ya pasti dikasih tahu email. Yang paling gampang sekarang email. Tapi nggak sempat buka email, jadi miss gitu ya. Atau malas baca buku aja jadi miss. Tapi komunitinya sendiri mestinya aktif. Gitu. Dan sekarang harusnya ada tambahan kayak WhatsApp grup, Telegram ya kan. Pedi pasti ada ya kan. Pedi Pro. Gitu. Nah, itu kembali ke komunitinya gitu ya. Kembali ke komunitinya untuk misalnya ada perubahan. Yang aktif pasti dapat duluan. Dan menerapkan duluan. Yang aktif ini ngingetin ke yang pasif gitu ya, pasif ya. Gue belum baca email. Tapi lu udah buka belum? Ya ntar palingnya diingetin gitu ya. Atau enggak ikut yuk member forum gitu, disebar informasinya. Atau di memang di grup WhatsApp-nya nih, ini ada grupnya instruktur Jakarta misalnya gitu. Ikut atau nih link WhatsApp link webinarnya gitu ya, kira-kira gitu. Tapi kalau gue sih kalau udah di level dive pro ya sebenarnya mengingatkan itu tuh kurang tepat sih, karena dia harus punya kesadaran diri sendiri kan untuk terus mengupdate informasi kan. Bener sih, cuman kadang-kadang si dive pro ini kan punya kesibukan lain. Dan nggak 100% di pro-nya, di industri divingnya. Tapi ya ini balik lagi ya, kalau memang ada sih, gue memahami yang kondisi kayak tadi, sangat memahami kan, memang ada ya kan gue nggak pure di diving misalnya ada gini-gini nih. Tapi kalau menurut gue kayaknya tidak pernah lebih dari 5 menit untuk lo bisa untuk mencari tahu standar terbaru. Karena biasanya tiap tahun itu perubahannya kecil-kecil. Nggak pernah kita nemuin setengah buku standar tuh berubah. Paling di beberapa poin doang kan, di beberapa poin doang gitu. Kayak tahun ini lah di rate nih misalnya. Itu ada satu skill yang tidak perlu lagi atau tidak wajib dilakukan. Ya cuma 1 poin untuk tahun 2022 gitu. Artinya dengan 1 paragraf lu nggak butuh waktu lebih dari 1 menit. Oke, tahun ini begini, selesai udah. Gue tahu update-nya kan gitu. Itu awareness sih kalau menurut gue. Itu bagian yang niat. bagian. Kalau yang nggak niat atau yang udah lupa apa segala macam ya fungsinya community ini untuk ingetin sebetulnya. Community ini atau WhatsApp group itu gitu ya untuk ingetin gitu. Nah sekarang gini, kalau misalnya tadi kita ngomongin kasus tadi lah ya, yang bicara masalah siapa yang bawa, siapa yang sertifikasi, beda agensi dan segala macam. Kalau misalnya 3 pihak ini, menurut lo ya, 3 pihak ini nih, si murid, instruktur yang mensertifikasi, instruktur yang bawa ke laut. 3-tiganya semua sepakat kami tidak masalah dengan ini dan kami fine-fine aja. Terus kita
Ngapain? Kasihan student nih. Kan gini. Ini akan membuka, kalau itu tidak dibereskan, berarti berikutnya nggak apa-apa kalau mau melanggar lagi kan. Iya, jadi gini masalah kenapa gue ada pertanyaan ini. Jadi ada satu orang gitu ya, satu orang ini yang ngomong ke gue, instruktur juga. Dia ngomong ke temennya gitu. Satu instansi bahkan gitu ya. Lah saya ngomong dia, bang dia gini. Dia ngomongnya begini Kang ya. Apa? Loh, kami aja semuanya nggak ada masalah. Muridnya nggak masalah, ya instruktur yang bawa nggak masalah, dan saya juga nggak masalah gitu. Lah kenapa kamu jadi yang kamu masalah? Udah bingung saya yang benar malah saya bingung gitu ya. Kondisi gitu tuh. Gimana coba? Ya, jadi itu akan membuka chances untuk ada pelanggaran lagi berikutnya. Nah, sekarang siapa yang harus ngambil tindakan? Yang harus ngambil tindakan adalah agensi. Oke. Udah jelas, tinggal tunjukin nih loh standarnya. Anda melakukan ini. Iya. Oke. Ya berarti kan investigasi dong. Ya itu mungkin udah nggak perlu investigasi lagi, udah jelas ada kesalahan. Nah, ambil tindakan apa? Gitu kan. Kalau misalnya tidak diambil tindakan, ya something is not right. Berarti memang tidak diperhatikan gitu. Ini standar ini tidak diperhatikan. Berarti siapapun boleh melanggar. Ya, nggak boleh berikutnya lagi kalau misalnya ada orang ditindak berarti tidak konsisten. Kenapa yang ini boleh? Kenapa yang itu enggak? Ya. Jadi sekali kita tidak konsisten terhadap namanya standar, ya sudah, ke depannya orang bebas dong. Betul nggak? Logika aja ya, logika aja. Betul. Gitu kan? Iya sih. Ya, jadi dalam hal ini ya yang ngambil peran harusnya ya agensi. Quality control untuk membernya nggak ada. Berarti nggak ada quality control nggak ada. Nah kalau nggak ada quality control, mau bilang apa? Iya. Ini ada yang lucu nih. Gue jadi feedback sedikit ya ke belakang itu. Jadi gue pernah ada di kondisi gitu ya, di kondisi dimana gue ditawarkan untuk handle Indonesia sebagai repnya lah gitu ya. Gue gak perlu nyebut agency dong, pasti udah tau lah agency kan. Dan waktu itu gue tanya ke Devo PS, PO. Iya. Boleh nyebut depan huruf aja gak boleh nyebut ini gitu. Terus oke, tapi gue gak pede kan, maksudnya apakah yakin nih orang-orang mau diatur gitu kan. Gue tanya nih ke Devo, karena gue telepon dulu nih semuanya. Bukan semuanya lah, sebagian besar yang menurut gue memang dia aktif. Kalau menurut lu yang cocok siapa? Dan gue. Terus menurut lu gue layak. Semuanya sepakat gue. Oke, gue terima dong. Ketika diterima kan gue punya kewajiban sebagai quality controlnya, karena kan gue gak boleh lagi ngajar. Berarti kan gue suruh mengawasi ya, supervisi dan segala macam. Dan ketika semuanya setuju, gue di situ. Lalu email masuk ke gue dong dari konsumen. Kalau dari konsumen komplain ke agensi, ya karena itu di Indonesia, ya lari ke gue. Dan gue pasti punya tuntutan dari internasional, dari headquarter untuk memfollow up. Gue follow up dong. Si A, si B, si C, si D. Akhirnya jemaah lu musuhin gue semua. Karena ketika gue masuk, gue bisa dianggap menggoyang kestabilan mereka. Loh, tapi kan mereka setuju tadinya. Itu dia, setuju. Tapi mereka nggak nyangka ternyata bahwa masalah-masalah mereka itu gue angkat. Sedangkan gue sendiri kan bukan ngangkat karena gue pengen ngangkat. Waktu itu tadinya gue setuju sama lo, cuman lo diem-diem aja. Iya. Begitu email, ini ada email, ayo coba gini. Iya gini. Udah lah nggak usah dikirim tuh gini. Nggak bisa, kan kita harus objektif kan. Dua belah pihak ini ya. Dan gue bilang, saya akan bantu bapak, ibu untuk di follow up masalah ini. Dan ke Devo-nya, gue nggak nyerang lu ya. Gue akan berusaha melindungi lu, tapi gue tidak akan membela lu di depan student. Jadi kita ambil jalan tengah. Tapi ujung-ujungnya, udah semua musuhin gue. Oh ya, maksudnya si pro diver yang ada kasus ini, dia tahu diri gitu, maksudnya tahu diri. Gue sih pengennya begitu, bahwa andaikan gue bilang lu salah di depan murid, lu nggak akan gue apa-apain kok gitu ya. Tapi yang penting lanjut. Yang penting konsumennya itu merasa di follow up, ada solusi, dan ini nggak akan ngancurin karir lu kok gitu. Gue tetap akan, gue juga nggak mau kehilangan member gitu loh. Tapi kita harus equal aja gitu. Jadi bad cup good cup lah kira-kira gitu ya. Supaya semuanya seimbang, semuanya bisa berjalan lah. Dan yang penting kan konsumen. Karena kalau konsumen udah nggak percaya, ya. Tapi netizen banget tuh ya gitu ya. Iya sih. Netizen banget. Kalau menurut gue penyelesaiannya adalah justru nggak boleh di lu.
itu nggak boleh di lu, harus berada di jauh di sana. Gitu. Lu paling hanya ya itu kayak gue aja perannya. Ada kasus begini nih. Oh iya. Story lu seperti apa? Udah betul. seperti itu, sisanya ke sana. Gitu Iya, kan? jadi gue cuma jadi tugasnya pada saat itu hanya mencoba menjembatani. Oh masalahnya seperti ini. Iya. Gue kasih tahu ke sana nih ya, gue ceritain nih. Gitu. Makanya storynya seperti apa? Dia nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin. Gitu. Karena bukan bagian gue untuk itu. Tapi dan bukan hanya satu orang ya, tapi ada komite. Iya. Ya, komite yang akan duduk rapat untuk menentukan berat ringannya pelanggaran. Iya. Kemudian kalau itu berat nanti baru mereka ngambil keputusan, ada meeting. Betul. Gitu. Tindakannya seperti apa gitu. Nah, itu nggak akan nunjuk ke gua gitu ya. Betul. Karena nanti semua segala macam tuh langsung dari sana ke member. Iya. Fungsi gua mempermudah. Gitu juga karena kan gue menjembatani nih. Jadi kan karena gue harus nemuin dua belah pihak dan semuanya kan ngobrol terus poinnya dapat, gue minta in writing-nya kan. Begitu juga sebelah sini. Nah, jadi gue kumpulin kalau gitu gue kasih karena kita strukturalnya itu dari internasional ke Asia ya, karena Indonesia ada di bawah Asia Indonesia. Nah, gue nyerahin ke Asia. Nah, yang Asia kan konteks ini. Karena udah bukan urusan gue ya. Gue cuma mengumpulkan informasinya, menjembatani, terus gue laporkan reportnya dan itu emailnya semua ada. Jadi email gue, emailnya internasional, emailnya Asia itu ada semua. Jadi di sisi semua. Tapi pandangan mereka adalah gara-gara gue, mereka dipanggil main internasional. Nah, itu berarti penjelasannya gitu. kurang dalam sistem QA. Kalau lu ngajarin dong QA itu seperti apa kan? Iya. Ada kasih tahu, oh nih lo prosedur QA, kalau seperti ini ada laporan dari mana, nanti masuknya ke siapa dan sebagainya. Iya. Nah, kalau di sisi ini kayaknya kalau menurut gue ya Devpro kita untuk hal yang kayak begini nih, bukan dalam hal yang lain-lain ya. Masih banyak yang belum dewasa. Oh iya. Ya, dalam artian bahwa ketika kita ngomong sesuatu, lu nggak boleh gini. Dia langsung, wah lu nyerang gue. Langsung begitu loh. Langsung negatif pikirannya kan. Padahal sebenarnya kenapa nggak? Iya emang. Iya. Iya. Harusnya ngomong, iya, lu kayak gini deh. Iya emang, terus apa lo? Iya. Atau kita sekalian ya, biar jelas gitu ya. Kan kalau di beberapa kali pertemuan kan, kalau gue selalu bilang, diver itu adalah manusia-manusia yang egonya paling tinggi. Ya, betul. Semakin tinggi level sertifikasi, ego makin tinggi, kemudian dia merasa bahwa dia itu immortal. Ya. Jadi orang-orang kayak dia nih ngerasa pasti immortal. Makin tinggi, makin immortal, makin gak ada salah. Gitu kan. Tanduknya hilang, muncul di sini, gitu kan. Gue pernah lo ada gue jujur ya, gue pernah ada di posisi seperti itu loh. Jadi gue ngerasa bahwa siapa yang mainin gue udah itu kok. Gue yang paling pokoknya. Iya, gue pernah. Gue udah paling tahu semua, gitu. Paling ini I will never do wrong, gitu kan. Nah, karena gue udah tahu gini-gini. Padahal bila lagi ngajak, itu mah gampang, nanti kita rubah. Itu mah gampang. Gitu kan. Nah, itu ada momen di mana biasanya instruktur pasti masuk ke situ. Sekarang tinggal ditanya. Dia realize itu cepat atau lambat. Kalau dia realize cepat, dia balik ke jalan yang benar. Kalau dia realize lambat, nah itu kartu mati. Gitu kan. Benar. Dia akan merasa selalu benar, tapi selalu melakukan pelanggaran. Dan selalu gampang blaming orang lain daripada blaming diri dia. Contoh, ngajarin murid. Selesai nih open water. Terus muridnya ngambil advance sama instruktur lain. Instruktur bilang, murid itu sign up sama gua. Gitu. Buoyancy-nya masih jelek banget tuh macam. Lu tahu lah open water susah ya, selalu ada dibalikin nih ngajarin, bukan wah ini ya sorry ya, gua kayaknya waktu itu kemarin gua udah ngikut ya, bukan menjelaskan gitu ya. Atau accepting nggak ada. Tapi selalu merasa bahwa dia udah yang paling benar. Ingat gitu, begitu kita level pro, judgement kita itu akan dijudge oleh siapa? Benar. Ya oleh diver lain atau oleh agensi lain. Benar. Gua lebih sering ngejudge juga sih. Intinya ada edukasi mengenai itu dan harus berkelanjutan tuh edukasi. Iya, tapi memang benar juga sih. Karena gue pernah menyadari itu bahwa gue pernah di situasi kayak gitu. Untungnya gue sadar ketika gue melakukan itu, terus perasaan waktu itu gue pernah nyalain orang karena ini kenapa gue ngelakuin ya. Nah, akhirnya kayak ada tamparan sedikit. Tapi kalau soal berpikir bahwa yang immortal itu ya. Itu gue memang pernah merasakan di situasi itu pernah dan itu rasanya
enak banget, indah banget. Kenapa? Karena lu akan jadi seorang raja gitu ya, kayak orang yang bener-bener di top of the line-nya. Tapi di setelah itu gue pikir, lah ini bodoh sekali kalau gue sampai di posisi itu ya. Artinya itu gue bakal merusak industri di bawah guanya nih, gitu. Orang jadi mungkin nggak percaya lagi sama gue. Terus buat apa lagi lu punya apa ya, orang dikenal orang punya sesuatu tapi market lu nggak jalan. Akhirnya kan percuma. Anjing gue cuma menang di gaya doang ya ternyata gitu. Marketnya hilang kan gitu ya. Tapi untungnya nggak lama ya kerja. Tapi gue sih jujur ya pernah ada di posisi itu karena gue sering ngucap. Ya sekarang kalau gue salah siapa yang mau ini? Nah itu sering berucap kayak gitu gue. Wah itu untungnya gue nggak lama ya, nggak panjang. Takabur itu. Iya takabur. Takabur banget lah. Dan gak enak rasanya. Tapi waktu itu indah rasanya. Indah karena memang apa sih namanya posisi gue ngomong ya posisi guanya memang di saat itu memang ada di situ. Jadi gitu. Berapa indikasi lah gitu kalau kita lihat gitu ya, paling simple. Waktu bawa diver baru gitu. Terus sudah ada statement yang menyatakan kayaknya nggak usah takut, gua jagain. Gitu ya, maksudnya nggak usah khawatir, tenang, ada gua, tenang ada saya, gitu kan modelnya. Nah, begitu udah ada statement-statement seperti itu tuh, gua sudah melihat bahwa ini nggak beres nih orang, gitu kan. Nggak pernah Anda boleh mengeluarkan statement seperti itu, gitu. Karena kita ingat ya, waktu kita ngajarin orang diving, dia harus bisa diving secara independen. Lu pernah ya? Sering. Tenang ada abang. Sering. Tenang ada apa? ini biasa kalau gue buka trip itu ke daerah-daerah kayak bisa Komodo gitu. Itu. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya katanya dengar arusnya gini nih. Tenang, maafin nanti badan sama gue gini. Itu sering banget tuh. Tapi waktu itu bukan jumawanya ya. Gue cuma pengen ya lu ikut trip aja enggak apa-apa nanti. Maksudnya demi market ya gitu. Lu 3 aja ngomong gitu, gimana lu jagain 3 orang? Iya, benar. Bener ada istilah yang waktu itu si A ngomong gini, si B ngomong loh. Terus kita ngumpul bareng, iya gue juga ngomongin lah. Berarti gimana semua nyantai sama Kang Firman aja semua, nyantai. Aja gue jadi kayak wah gerobak gitu kan. Iya, tapi ya gue pernah sih ngomong gitu. Ya. Jadi momennya sudah mencoba mengambil alih responsibility dari diver itu sendiri gitu. Iya. Dan kesannya tuh bahwa nggak ada kondisi yang bisa kita handle. Ingat kita masuk nature, anything can happen. Iya, betul. Dan akhirnya tanggung jawabnya besar. Gue kayak puyeng-puyeng tapi gue harus jagain dia banget. Padahal gue sendiri lagi kondisi sulit juga di arus itu ya. Tapi karena orang ini ngeliatin gue mulu, karena dia pikir kan dijagain sama lu, beban gue tinggi gitu. Tapi ya itu memang pernah gue mengucapkan itu gitu. Jadi si diver ini akhirnya tidak struggle atau fighting demi kenyamanan dia. Akhirnya dikit-dikit pengen nempel gue, pengen nempel gue. Tergantung gitu kan. Jadi over dependent kan. Iya, akhirnya itu kok jadi salah ya. Nah begitu gue nggak ikut trip, maksudnya bukan gue yang leadingnya, dia nggak ikut. Nah dalam satu sisi ada kebanggaan. Oh dia berarti sudah bonding banget ya kan. Berarti gue udah bisa dapetin bondingnya sama dia, bahwa dia pengen trip sama gue. Tapi secara industri dive center gue, kita kehilangan market. Satu orang. Kenapa? Gara-gara bukan gue yang tour leadernya, ada instruktur lain nih kan. Oh ya udah, akhirnya gue karena gue punya dive center dan semuanya nggak di gue, maka pelan-pelan gue hilangin. Nah maka waktu 1 tahun terakhir gue adventure dulu 2018, gue mulai hilang tuh. Udah gue gak mau bawa trip lagi deh, gue gak mau ngajar lagi, biar main aja. Menghilangkan ketergantungan itu. Nah terus oh ya soal yang tadi soal sertifikasi ya, standar yang tadi. Sekarang gini, gue pengen nanya satu hal lagi. Satu hal lagi ini soal yang ada beberapa yang ngikut ngejalanin ini, tapi di debatinnya masih plus minus karena tidak tertulis di standarnya katanya ya. Nah ini soal tabung. Jadi ada beberapa instruktur yang memang neken kos gitu, dan dia pakai tabungnya, 1 tabung bisa untuk 2 dive. Ini sebenarnya polemik sih, karena ya selama dia mengikuti standarnya masalah per dive open water trainingnya itu 5 meter dan 15 menit,
ya lu pakai 100 bar juga cukup sebenarnya. Ya kan lu main 7,5 meter berarti kan udah standar kedalaman terlewati. Kan gitu ya. Nah, kalau yang model-model gini ada nggak tertulis di standar? Oke. Soal full tank in every single dive gitu. Oke. Kalau gua pendekatan lain. Ya. Pendekatannya adalah yang ada disebutkan itu adalah skill. Bahwa setiap kali dive baru dia harus copot dan dia harus pasang lagi alat. Iya. Oke. Ingat ya. Dicopot dipasang lagi tapi iya. tabungnya sama. Nah, ntar dulu. Okay. Copot berarti kan termasuk mengeringkan dashcap. Walaupun kita sudah jangan pakai udara apa segala macam, pakai kain kering, kadang-kadang orang suka males, tembak lagi dan seterusnya gitu ya. Begitu lu udah ngebuang udara, itu pasti kebuang banyak. Ya. Jadi yang awalnya kita ngerasa oh masih bisa nih sekian, gitu. Itu nanti udah kebuang tuh udaranya. Nah, kalau gua pribadi sih lebih ke arah ini sebagai instruktur tuh lu sebagai role model. Iya. Sebagai instruktur, kita bicara kita recreational diving, di mana yang namanya kenyamanan itu dasarnya. Iya. Nyaman itu harus jadi basic. Nyaman, kemudian safety. Kalau udah bicara nyaman sama safety, kita bicara recreational diving, kita sudah tahu bahwa setiap kali kita trip pasti tankinya tanki baru. Iya. Oke. Waktu kita ngajarin course kan sudah dihitung. Iya. Dia sudah harus tahu nih harus jadi kebiasaan. Course kita kan bukan hanya sekedar ngajarin skill, tapi nanti nih setelah Anda terima sertifikasi, ini loh yang Anda lakukan. Yeah. Kalau kita membiasakan seperti itu, nantinya dia akan berpikir, oh oke, berarti satu tangki gue akan pakai. Nah, dulu kita ngobrol nih soal dive club kan, kemungkinan besar dive club ya masih begitu. Kalau kita bicara dive club, tapi kalau sudah kita bicara professional diving, murni udah nggak ada poin-poin itu nggak ada. Walaupun memang seingat gue nggak ada ya di standar Mike ya disebutkan. Betul. Ya memang, ya itu tadi benar. Kalau misalnya ini kan di standar kan cuman assemble gear. Berarti ada 5 dive, 4 dive, 5 di confined water kan, di confined water itu ada 9 mesti bongkar pasang. Iya, betul sih. Di bongkar pasang. Betul. Jadi memang kayak kalau gue nih ya, misalnya nih diving skill kadang-kadang ada asisten gitu ya, dive master atau instruktur juga. Bos kita sampai naik ternyata dia cuma habis 30-40 bar. Banyak lah, gue juga segitu. Terus dia nggak ganti tabung. Yang profesionalnya aja atau yang mau murid juga, Mas gue ganti tabung nggak? Kenapa emang? Masih 150 nih, ganti. Instruktur cuma pakai 30-40 bar, gue nggak ganti Bang. Lah itu gue belum ganti tabung, gue nggak, masih penuh. Ganti. Kenapa? Gue udah bayar. Gue selalu bilang gitu. Kalian kalau nggak ditabung rugi loh. Ini udah dibayar semua. Gitu. Kalian pakai dan terus kayak masalah irit-iritan. Wah, gue kenapa sih gue bahasa boros loh, nikmatin aja gitu loh. Toh kalian juga sisa 100 kalian balikin ke dive center, kalian 50 bar balikin ke dive center, atau 150 bar bahkan dibalikin ke dive center, bayarnya tetap sama. Ngapain lu irit-iritin? Nikmatin aja diving kan gitu ya. Nah gue juga ngomong ke diri gue dan ke konsumen dan asisten juga, ganti aja tabung karena dibayar kosnya gitu. Nah itu yang bahaya itu kan, bukan bahaya lah, yang agak-agak gimana itu kan yang tadi menekan-nekan kos itu. Ya itu. Cuma demi 50.000, 60.000 per tank ya kan. Mungkin kan kos gitu, 100.000 aja ya lu bilang di konsumen itu kan 100.000 aja berarti gitu ya. 6,1, 6,2, ngambil 6,1 ya kan. Padahal belum tentu 6,1 lebih bagus kan gitu ya. Nah jadi ya itu. Konsumen harus tahu haknya gitu kan. Boleh dia tanya, oh ini berapa? 4 kali dive. Oh 4 kali dive berarti kan 4 kali tanki ganti. Iya. Betul. Kecuali nih misalnya gitu ya. Kompresornya jebol. Ini udah besoknya nih, dive ketiga, toto yang punya resort bilang, waduh maaf ya, kita nggak bisa ganti tabung lagi nih. Nah, kita nggak bisa, atau kita cuma punya tabungan paling untuk setengah jumlah orang yang bisa kita ganti. Jadi ya kemungkinan besar tetap dicopot, dipilihin mana yang masih tinggi ya. Buat tinggi-tinggi itu buat yang dive pro-nya lah gitu. Studennya tetap pakai yang baru gitu. Misalnya gitu ya. Karena kalau enggak maka harus balik lagi ke pulau kan. Kan kondisi itu bisa aja terjadi. Gitu kan. Butuh distraction dari instructor lah. Tapi kan
kondisional banget itu. Betul. Ya kan? Kondisional betul. Dalam normalnya ya nggak bisa. Ganti ya adalah ganti. Betul. Kayak kemarin ada ujian juga pernah gitu kan. Kita mau pergi ke pulau dengan logistik yang udah siap di sana. Ya di tengah-tengah kena badai ya. Nah, jadi mesti belok ke pulau lain. Tabungnya cuma ada segitu. Ya sudah, pakai aja di situ ya. Ya, jadi itu kan bukan umumnya generalnya kita lakukan itu, tapi kan memang kondisionalnya ya seperti itu. Kita harus ambil keputusan, yang penting safety-nya masih terjaga, monitoringnya terjaga, supervisinya kan gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi soal yang masalah instruktur X mensertifikasi diver dari agensi Y karena instruktur Y-nya itu tidak ikut ke pulau, kesimpulan dari lo satu kata boleh, satu kalimat boleh, apa ya? Masa ngomong jangan lagi jadi. Kalau gue udah pasti salah. Oke. Mati lagi kayak gitu. Situ kalau gitu. boleh. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata atau satu kalimat untuk kasus tadi? Untuk kasus tadi, itu udah jalan belum? Udah. Salah. Mobil satu kalimat, karena satu kata udah diambil dia. Oh gitu. Keluar satu kalimat. Satu kalimat ya? Iya. Satu kalimat bisa 2 kata kan sebenarnya. Boleh ya, penting bisa satu kata. Enggak benar itu. Enggak benar. Ini cuma sinonim doang nih antara salah dengan enggak benar. Jadi tetap aja ya salah gitu ya. Salah, dan kita juga berharap dari si divernya bukan juga goalsnya hanya sertifikasi ya. Yang penting gue dapet sertifikat atau sertifikat gue keluar, tapi memang you got what you pay ya, betul nggak sih? Jadi lu kalau emang lu bayar untuk program itu, dan di program itu standarnya begini, sequence-nya begini, requirement begini, ya itu yang tapi itu tadi balik lagi, si murid kan nggak tahu ya. Iya. Si murid nggak tahu. Oh iya juga. Yang mesti cepat bertindak ini adalah agensi. Ya, karena udah ada bukti loh. Iya, ada bukti nih. Yang mesti segera bertindak adalah agensi. Lalu berarti nyebut banyak kan gitu. Aduh. Oke. Kami lagi nih gua. Lucu-lucuan aja sih, lucu-lucuan aja. Menurut kita beralih ujung dulu ya. Kasus yang kemarin, gua akan cari tahu juga sih. Kasus yang kemarin nih, sebenarnya agensi udah tahu karena sudah dibahas di grupnya gitu, dan sudah ada janji untuk menindaklanjuti. Pertanyaan gua buat iseng-iseng aja ya, menurut lo ditindaklanjuti atau tidak? Menurut lo ditindaklanjuti atau tidak? Kasus yang kemarin ini harus nggak maksudnya keinginan lo, yeah. Tapi faktanya ini bakal ya udahlah hilang begitu aja, atau memang akan ada suatu proses apapun itu gitu. Kalau gue sih menurut gue ya, akan ada proses. Menurut lo? Akan ada proses. Menurut gue nggak ada. Mestinya ada ya. Lalu kita lihat aja sampai benar ya. Tapi gue akan cari tahu gitu. Karena gini, maksudnya kita pengen ngebuktikin bahwa kita sepakat bahwa harus ada follow up dari agensi. Oke. Dan agensi, faktanya agensi tahu. Karena itu dibahas di grupnya gitu, grup Devpro, dan situ ada manajemen industri agensi juga dari situ, dan sudah ada statement bahwa ini akan di follow up. Nah, tapi sampai hari ini, sampai hari kemarin sih sebenarnya, hari Sabtu, gue dapat info lagi bahwa nggak ada tindakan apa-apa tuh, padahal kejadiannya sudah berapa hari sebelumnya gitu kan, udah hampir 1 minggu lah. Oke. Bapak lagi sibuk kali. Bapak lagi sibuk mungkin ya. Ya, jadi kita baca bukan masalah cepat ditindaklanjuti atau lambat, tapi ada atau tidak, itu aja sih. Cepat atau lambat, selama itu ada proses ya bagus. Tapi balik lagi ya, kita bukan mau menginginkan orang ini diberikan sanksi, tapi untuk pelajaran kita semua, termasuk buat gue juga gitu kan, bahwa ya pandai-pandailah kita memposting sesuatu, pandai-pandailah dalam mengikat sebuah kerjasama atau janji. Jangan. Kerjasama artinya oke, ini ada duitnya, tapi
sesuai nggak sih dengan aturan kan gitu ya. Ya pasti kan kalau di sini kan dia cuma pikir ada duitnya kan. Oke dibayar, Wani Piro, boy murid gua nih, ujian ini nih, oke ada duitnya. Bukan sekedar itu kan, gitu. Tapi dia apakah si struktur yang seharusnya gitu ya, yang pertamanya nggak ada instruktur lagi nih yang seagensi dia pada saat itu. Dan gue open lagi nih informasinya nih, bahwa ternyata ini bukan pertama kali, tapi ini adalah budaya. Nah, ini dia, makanya kan sudah kebiasaan jadinya. Ya, bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tuh sesuatu yang kadang ada kadang enggak. Maksudnya, tapi kalau ini lebih ke arah bahwa memang kerjanya begitu. Jadi kerjaannya begitu. Karena ceritanya sendiri, temannya juga cerita sini karena satu atap sama dia. Saya nggak mau bang, tapi kalau ada yang di Semarang atau di mana maksudnya ya ke dia aja udah pasti keluar sertifikatnya. Gitu. Kalau saya nggak mau. Nah itu jadi bedanya di sana ada instruktur di satu atap sama instansi sama dia itu nggak mau, makanya dia paling tidak punya murid. Karena dia pengennya kalau mau ya saya berangkatin ke sana. Gitu. Atau tim teaching ya dengan instruktur iya atau kayak gitu di lokasi yang lain lah ya gitu. Jadi yang ini tidak mau tim teaching di satu agensi karena ini dianggap pesaing. Jadi dia lebih baik cari orang lain yang tidak satu agensi yang jalan yang sepaham sama dia. Nah itu yang terjadi. Nah ini masih mending loh. Walaupun kita tahu karakter orang tersebut, tapi at least dia memang pemegang license instruktur gitu ya. Nah kalau yang informasi yang lainnya adalah yaitu senior yang ngajarin apa segala macam, berapa orang data dikirim keluar gitu. Jadi memang udah seperti itu. Jadi makanya kalau menurut gue sih ini harus ada tindakan sih, Betul. Gitu karena ini bukan lagi kebiasaan. Emang dia kerjanya seperti itu. Gitu. Ya makanya kalau misalnya dalam satu saat pada nggak bisa nih. Ya salah sih, salah sih, masalah banget sih. Tapi kalau misalnya sekarang dipikir, lu nggak ada teman yang lain gitu di agensi yang sama maksudnya gitu, iya kan ya? Iya. Masa sih lu nggak ada teman-teman agensi yang sama? Tapi kalau ceritanya kayak gini, ya itu emang udah kerjaan kayak gitu. Iya, karena dengan uang sertifikasi, misalnya harganya 500.000 sertifikatnya ya. Dia mensertifikasi aja itu 250.000 per sertifikatnya dikali dengan belasan puluhan orang ya itu kan cuma masukin sistem gini-gini dapat duit enak tanpa kerja dan dia punya award kan ya seperti di PD juga ada ya kayak apa 50 level elite instruktur lah apa nah dia dapat itu tapi kalau menurut gua tuh itu semu banget anjir karena lu nggak bekerja sebenarnya lu based on sistem aja lu sertifikasi. Balik lagi ke tadi nih. Pandai-pandai itu pengen melompat. Masih akan jalan juga. Nah, ini kan ya balik ke tadi nih kalau misalnya si pandai-pandainya dia menutupi, akan kebuka juga kan. Iya. Nah, kita ngeliat nih tadinya kalau kasus ini selalu terbuka di dalam internal sendiri. Nah, sekarang sudah masuk ke WhatsApp group, udah masuk kemana-mana. Udah masuk ke podcast kita. Nah kita ngelihat ini akan seperti apa kelanjutannya gitu. Tapi ya nggak tahu ini statement klarifikasi atau disclaimer dari kita ya bahwa ini tanpa maksud ingin menjatuhkan seseorang, tapi lebih ingin memberikan sebuah wawasan bahwa yuk kita saling kontrol, saling monitoring demi industri ini berjalan lebih baik lagi lah. Artinya teman kita ada punya salah. Kita menegur atau concern supaya itu tidak terjadi lagi bukan karena kita tidak ingin dia berkembang tapi agar industri secara globalnya itu memang lebih baik lagi kayak gitu ya Meh. Jadi nggak ada tendensi kita pengen menyerang seseorang walaupun salah satu orangnya jelek sih memang gitu ya. Iya. Pras lo dicek loh. Dicek. Iya. Nggak ini corner gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita terusin ini kayaknya ngelebarnya tuh makin ada nih kan. Jadi gibah beneran. Jadi gibah beneran gitu. Benar sih tadi. Jadi sebetulnya kan gini. Kita mungkin pernah bicara bahwa industri diving itu
self regulated. Ya. Nah, di mana agensi jagain membernya. Agensi ini juga standar-standarnya itu ngikutin standar internasionalnya yang ada. Tapi agensi ini yang memang punya peran dan punya tanggung jawab untuk mengatur member-membernya. Kalau nggak siapa lagi? Ya. Kita kan jadi member agensi kan kita tanda tangan, agreement kan, ada perjanjian gitu tiap tahun. Nah sudah ada kewajiban buat setiap agensi itu untuk jagain membernya. Ya, saya nggak bilang bahwa semua agensi itu aman gitu atau semua agensi itu ada jelek gitu ya. Pasti oknumnya pasti ada dimanapun oknum masih ada. Nah sekarang tinggal bagaimana ya agensi ini nanti menegakkan aturan terhadap oknumnya itu. Karena apa? Ya ini kita self regulated. Nah, kita ini berkembang dinamis ya karena memang aturan muncul juga dari industri. Industri juga yang menjaga. Nah, kalau misalnya dibiarkan jadi pembiaran, mau gimana lagi nantinya? Nah, kalau kita mau lihat di keputusan Menteri Permen 7 2016 ya kalau nggak salah ya, itu harusnya ada sih masuk tuh apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu kan, di situ masuk ya untuk mengenai SOP-nya selama rekreasi. Ya bisa dicari di situ, tapi kan ngapain jauh-jauh ke sana? Ya udah sama industri aja kita kontrol. Karena ya buat apa ya? Buat industri diving sendiri lah berkembang. Ini berarti masuk di urusannya PPSI juga dong kan? Harusnya sih ya. Kalau dia jadi member. Ya kalau jadi member. Cuma kan sekarang ini kita pengen apa istilahnya, kita punya satu aturan yang dipegang oleh masing-masing ya, kayak standar agensi. Sebenarnya kalau instructor atau devpro itu benar-benar menerapkan standar dari agensi masing-masing dengan baik dan benar dan proper, sebenarnya PPSI juga nggak perlu ngeluarin aturan-aturannya aneh kok gitu kan. Itu udah lebih dari cukup kok sebenarnya ya. Udah lebih dari cukup. Apa sih yang nggak diatur di situ ya kan? Requirement, rasio, durasi dan segala macam itu semuanya diatur gitu. Tapi bisa nggak sekarang PPSI mengingatkan gitu? Coba ditindaklanjuti dong gitu. Bisa juga sih, bisa juga. Jangan bisa juga, bisa gitu. Jangan bisa juga sih. Gimana ini? Bisa. Bisa. Supaya apa ya, paling tidak kan mendapatkan kepastian. Ya, sama supaya podcastnya bisa udahan. Ya, bisa udahan gitu. Oke, nanti udah begitu aja ya. Begitu aja ya. Jadi kesimpulannya untuk gibah hari ini adalah menurut Om Mike satu kata itu adalah salah, dan menurut Om Abi satu kalimat adalah tidak benar gitu ya. Jadi jangan dilakukan lagi, dan ini juga untuk catatan buat kita semua ya, termasuk gue juga sebagai instruktur, bahwa ya tidak perlu dipaksakan lah gitu. Dan mungkin kalau memang kita punya kesibukan juga yang lain selain diving, ya mungkin sudah harus dipikirkan tim teaching dari agensi yang sama. Artinya sudah ada satu tim sendiri yang memang sudah udah sepakat di masalah sistem kerjanya, bagi referralnya sama fee-nya ya kan. Ya udah, nggak usah criss-cross itulah kan. Lu juga nggak mau kan kalau misalnya lu Jumatan terus yang mimpin imamnya dari gereja, kan nggak mungkin kan. Ya kan gitu ya. Jadi supaya semuanya di aturannya tuh benar-benar diterapkan aja lah kira-kira gitu. Oh ya, satu sebelum itu, lu pernah dengar istilah global referral nggak? Global referral, oh ini ada agensi yang mengenal yang namanya global referral. Nah, jadi dia menerima tuh referral dari agensi lain sebetulnya. Tapi nggak semua. Global referral itu kan begitu diterusin, yang mensertifikasi sesuai dengan sertifikasi. Yang sertifikasi tetap instruktur yang megang. Jadi misalnya kita beda agensi, tapi kita mengenal global referral misalnya gitu ya. Walaupun di agensi kita nggak kenal, misalnya agensi lain mengenal global referral, lu kasih referral ke gua bakal certified sesuai dengan agensi gua. Gitu. Kalau dia menerima global referral itu. Gue ingat tuh waktu gue jadi instruktur pertama, sedikit tambahan ya, 2008 jadi instruktur itu, tapi namanya universal referral. Gue juga tuh ada 5 agensi tuh, PDIC, YMCA, IDEA, SSI, NAWI.
Ini apa universal? Jadi ternyata di 5 agency ini tuh bisa ya itu open waternya course sama siapa, open waternya sama siapa, training keluarnya apa gitu. Itu ada tapi nggak tahu ya. Itu masih ada nggak sih kayak gitu? Ya kayaknya udah enggak ya. Ya kalau memang pun pernah ada kalau sekarang dijalankan ya masih oke. Aturan itu pernah ada soalnya gitu. Pernah ada aturan itu. Tapi lama-lama hilang, lalu muncullah yang berkembang tentang tim teaching. Jadi artinya bukan kalau beda agensi. Kalau tim teaching kan di sesama agensi. Iya itu dia. Jadi nggak lewat nggak nyebrang ke agensi lain, nggak criss cross gitu ya. Tapi akhirnya boleh diserahkan ke yang lain, tapi dalam satu agensi. Jadi berkembangnya tim teaching. Ya. Dulu tuh tim teaching nggak ada, tapi universal referral gitu. Oke, nanti kita bahas yang lain-lain yang banger ya kan. Yang sekarang ada kasus lagi yang minggu kemarin kejadian di Pulau Seribu cerita tuh. Tapi nantilah di topik berikutnya ya. Seru lagi tuh. Ya. Jangan pendek-pendek. Per bulan satu aja dosanya. Ya. Iya. Nanti puasa kita beresin lah dosa-dosanya ya. Karena di bulan puasa gak boleh gibah gitu. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini yang ngebahas hal-hal yang mungkin bisa jadi tambahan wawasan buat kalian semua di sana ya. Ini pure untuk memperbesar wawasan kalian aja tanpa bermaksud menjatuhkan seseorang gitu. Oke, kita pamit sekarang ya. Sip. Oke, ketemu lagi. See you.